Shalom, selamat pagi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Jumpa lagi dalam Renungan Hidup dalam Iman. Pagi hari ini, saya ingin mengajak saudara membaca dari 2 Korintus 3 ayatnya yang ke-18. Firman Tuhan, dan kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Dan karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita diubah menjadi serupa dengan gambarnya dalam kemuliaan yang semakin besar. Nah, tema perenungan ini adalah melayani sambil bertumbuh. Saudara-saudara, dalam kehidupan bergereja, kadang-kadang kita mendengar berbagai komentar dari banyak orang. Misalkan ada yang bilang, oh si A itu aktif di gereja, aktif pelayanan, tapi kok di rumah bermasalah ya? Suami istri gak akur, sama mertua konflik terus, ya, anak-anaknya juga sering bermasalah di sekolah. Atau ada juga yang bilang begini, si B itu pelayanannya banyak, tapi karakternya kok gitu-gitu ya. Orangnya cuek, orangnya sombong, orangnya kasar, gak mau tahu perasaan orang gitu ya, emosian. Tapi di sisi lain, saudara-saudara, ada orang yang berpikir di dalam hatinya, ya, saya memang gak aktif melayani, ya. Saya memang gak aktif dalam berbagai pelayanan di gereja, tapi setidaknya hidup saya baik-baik aja, ya. Keluarga saya gak bermasalah, anak-anak saya penurut, ya. Saya dengan suami saya juga baik-baik aja. Intinya keluarga saya gak bermasalah. Nah, tanpa kita sadari, saudara-saudara, di dalam gereja muncul ya komentar-komentar yang menyoroti dua jenis orang seperti ini. Artinya yang satu pelayanan sangat aktif, tapi dilihat secara karakter gak baik gitu. Tapi yang satu karakternya dianggap sangat baik, rumah tangganya gak bermasalah, tapi dia gak terlibat di dalam satu pelayanan apapun. Nah, saudara, firman Tuhan yang tadi sudah kita baca itu menolong kita untuk melihat tentang perubahan. Kenapa banyak orang melihat bahwa pelayanan itu sebagai satu standar kedewasaan? Ternyata saudara-saudara, yang perlu kita pahami bahwa pelayanan atau keaktifan di dalam pelayanan tidak sama atau tidak identik dengan yang namanya kedewasaan rohani. Saudara bisa melayani karena apa? Karena dia memang punya karunia rohani. Dia punya talenta, dia punya kemauan, dia punya kemampuan. Dan dia juga ada keinginan untuk melayani Tuhan. Tapi pertumbuhan karakter itu adalah sebuah proses yang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan setiap orang. Saudara tentu ingat di dalam jemaat Korintus, ya. Di awal-awal Tuhan memuji jemaat ini, sangat aktif melayani, sangat giat melayani Tuhan. Mereka punya karunia rohani yang luar biasa banyaknya. Tapi di sisi lain Rasul Paulus justru tegur mereka, ya, kamu secara karakter itu penuh perselisihan, perpecahan, iri hati, kebencian, kedengkian. Tapi di satu sisi kamu aktif melayani, tapi juga Paulus bilang kamu juga dalam segi karakter juga masih perlu untuk diubah. Nah, hal ini mau mengingatkan kita, saudara-saudara, bahwa ternyata karunia rohani bisa tetap berfungsi, tapi karakter itu masih terus harus dibentuk, masih terus harus diproses. Tuhan bisa memakai seseorang dalam pelayanan dengan karunia rohani yang luar biasa, karunia yang berkhotbah, bernubuat, karunia apapun itu bisa. Tetapi saudara, Tuhan juga masih terus mengerjakan perubahan di dalam diri seseorang dan terus membentuk hati orang itu. Karena itu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita gak boleh lupa bahwa perubahan hidup itu adalah proses yang Tuhan kerjakan dalam hati setiap kita sampai Tuhan Yesus datang. Sedangkan juga pelayanan adalah sebuah wadah dan sarana yang Tuhan bisa pakai untuk boleh terus membentuk kita, untuk boleh terus mengubahkan kehidupan kita. Nah, yang kedua yang perlu kita pahami, saudara-saudara, bahwa orang yang melayani itu lebih mudah terlihat kelemahannya dibanding mereka yang gak melayani. Ya, orang yang melayani itu sering tampil, sering jadi sorotan, banyak berinteraksi dengan orang, sering jadi pusat perhatian orang. Akibatnya apa? Kelemahan dalam dirinya itu juga mudah sekali terlihat.
Sebaliknya orang yang nggak pernah pelayanan, pernah nggak nampak kelemahan kekurangannya, akan sangat jarang. Maka mereka terlihat lebih baik, mereka terlihat lebih aman gitu. Karena memang mereka tidak menunjukkan, ya, mereka tidak menunjukkan sesuatu hal di dalam diri mereka yang bisa dilihat oleh orang lain. Nah, saudara-saudara, bagi kita mungkin yang melayani namun kita masih struggle dengan area-area tertentu, karakter-karakter tertentu di dalam diri kita. Nah, ingat saudara-saudara, ketika saudara mungkin dikritik, ya, ingat bahwa saudara juga masih di dalam proses dibentuk oleh Tuhan. Ada orang yang pelayanannya maju, punya karunia banyak, tapi mungkin karakter-karakternya perlu dibentuk, perlu diproses. Izinkan Tuhan membentuk karakter saudara, ya. Jangan sampai saudara pelayanan luar biasa, tapi itu tidak mengubah karakter saudara. Maka itu sangat disayangkan sekali. Atau sebaliknya, saudara tidak ada ambil bagian di dalam pelayanan, tapi saudara merasa diri saudara baik-baik saja. Nah, pikirkan, Tuhan menghendaki hidup saudara juga berguna dan berdampak bagi orang lain. Maka jadilah orang-orang yang terlibat di dalam pekerjaan Tuhan, melayani, tetapi juga sekaligus diproses Tuhan di dalam karakter saudara. Selamat melayani, selamat berproses, selamat bertumbuh melalui pelayanan yang dipercayakan kepada saudara. Tuhan Yesus memberkati.